Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Elvira Lutan selaku dosen pengampu seminar akuntansi keuangan. Dan yang kami hormati teman-teman sekalian yang seperjuangan dengan kami. Perkenalkan, saya selaku moderator Mutia Sari dan rekan saya Miftahul Jannah. Sekarang kami akan mempresentasikan topik ketiga mengenai instrumen keuangan yang diatur dalam PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 71. Instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas, menambah nilai kewajiban entitas, dan juga menambah instrumen ekuitas entitas tersebut. Instrumen keuangan dari entitas akan tergambarkan dalam laporan keuangan. Untuk itulah diperlukan pengakuan, pengukuran, penyajian terhadap instrumen keuangan tersebut, agar instrumen tersebut dapat memberikan informasi mengenai kemampuan dan kinerja dari entitas, serta berguna bagi para pemakai laporan keuangan dalam mengambil suatu keputusan. Dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian terhadap instrumen keuangan, tentu harus sesuai dengan standar-standar akuntansi yang telah ditetapkan, yaitu sesuai dengan PSAK 50 yang membahas mengenai instrumen keuangan penyajian, PSAK 55 yang membahas tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran, serta PSAK 71 mengenai pengakuan pengukuran yang akan menggantikan PSAK 55 sebelumnya berlaku. Baik, pembahasan pertama mengenai PSAK 50 tentang instrumen keuangan penyajian. Sebelum ke penyajian, ada baiknya kita membahas mengenai definisi terlebih dahulu. Definisi yang pertama ada aset keuangan, di mana aset keuangan ini adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual di mana digunakan untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain, atau juga bisa digunakan untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan bagi entitas tersebut. Lalu ada kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas. Lalu, definisi selanjutnya mengenai instrumen entitas. Instrumen entitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atau aset suatu entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Yang ketiga, ada definisi mengenai instrumen keuangan. Instrumen keuangan merupakan setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Selanjutnya, poin yang keempat, instrumen yang mempunyai fitur opsi jual atau putable instrument, yaitu instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumennya kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain, atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat terjadinya peristiwa di masa depan, apakah itu kematian atau purnakaya dari pemegang instrumen. Poin yang kelima, liabilitas keuangan, yaitu setiap liabilitas kewajiban kontraktual dan kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Lalu, yang kelima ada nilai wajar, di mana harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pembahasan selanjutnya mengenai instrumen keuangan penyajian yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, instrumen keuangan majemuk. Yang ketiga, saham treasury. Yang keempat, bunga dividen kerugian dan keuntungan. Dan yang kelima, saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Liabilitas dan ekuitas. Di sini penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal, dia mengklasifikasikan instrumen tersebut antara komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas yang sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan sesuai dengan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Cara menentukan instrumen keuangan merupakan instrumen entitas itu harus sesuai dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama, instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual, dan kondisi yang kedua, jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas.
Penyajian yang kedua yaitu instrumen keuangan majemuk, di mana penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah dengan liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas. Contoh dari instrumen keuangan majemuk itu yaitu obligasi atau instrumen yang serupa yang dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Penyajian yang ketiga, saham treasury. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Saham treasury dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Lalu nilai saham treasury yang dimiliki diungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Penyajian yang keempat, bunga dividen kerugian dan keuntungan. Bunga dividen kerugian dan keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban di laba rugi. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas diakui oleh entitas secara langsung dalam ekuitas. Biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas dicatat sebagai pengurang ekuitas. Penyajian yang kelima, saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas pada saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Kondisi yang tidak dapat dipenuhi dan saling hapus biasanya tidak tepat jika yang pertama, beberapa instrumen keuangan yang berbeda digunakan untuk meniru fitur yang terdapat dalam instrumen keuangan tunggal. Yang kedua, aset keuangan dan liabilitas keuangan timbul dari instrumen keuangan dengan exposure risiko utama yang sama, namun melibatkan pihak lawan yang berbeda. Yang ketiga, aset keuangan atau aset lainnya dijaminkan sebagai agunan untuk liabilitas keuangan yang bersifat non-recourse. Dan yang keempat, aset keuangan ditempatkan oleh debitur dalam wali amanat untuk keperluan pelunasan kewajiban tanpa kewajiban aset keuangan tersebut diterima oleh kreditur pada saat penyelesaian kewajiban. Atau yang kelima, kewajiban yang timbul akibat dari kejadian yang menyebabkan kerugian diperkirakan dapat dipulihkan melalui pihak ketiga dengan klaim kontrak asuransi. Selanjutnya, ilustrasi. PT DEF mengeluarkan obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai par 500 juta rupiah yang dapat dikonversi menjadi 200.000 lembar saham biasa dengan nilai parnya sebesar 1.500 rupiah dan mencatat agio saham konversi ekuitas sebesar 70 juta rupiah. 2 tahun kemudian, PT DEF ingin mengurangi beban bunga dengan memberikan insentif kepada pemegang obligasi tersebut sebesar 85 juta rupiah bagi yang mengkonversi obligasi mereka. Maka, kita buatlah jurnalnya seperti berikut. Beban konversi sebesar 15 juta di debit, agio saham ekuitas konversi sebesar 70 juta rupiah di debit, utang obligasi sebesar 500 juta rupiah di debit, pada saham biasa 300 juta rupiah, agio saham biasa 200 juta rupiah, dan kas sebesar 85 juta rupiah. Klasifikasi instrumen keuangan. Terdapat 3 klasifikasi instrumen keuangan. Yang pertama, aset keuangan yang terdiri atas kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan berpotensi untung. Selanjutnya, kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan instrumen ekuitas entitas, baik yang non-derivatif ataupun yang derivatif. Instrumen keuangan yang kedua adalah kewajiban keuangan. Kewajiban kontraktual
untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Selanjutnya, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif ataupun derivatif. Instrumen keuangan selanjutnya, ekuitas, kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Selanjutnya, kategori instrumen keuangan. Yang pertama adalah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kondisi ini terdapat beberapa kondisi. Yang pertama, dimiliki untuk diperdagangkan. Jika satu diperoleh atau dimiliki terutama untuk dijual kembali atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Yang kedua, pada pengukuran awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini. Yang ketiga, merupakan suatu derivatif, kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Yang kedua adalah kondisi di mana pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau ketika melakukannya akan menghasilkan informasi yang lebih relevan. Kecuali jika mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan. Yang kedua, kecuali kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar. Kategori instrumen keuangan selanjutnya adalah investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya itu telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Selanjutnya, pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Selanjutnya, aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual dan tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan juga bukan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya adalah derivatif. Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lainnya yang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, perubahan nilai yang diakibatkan atas perubahan variabel yang telah ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel yang mendasarinya, seperti suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, course index atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, ataupun variabel lain yang mempengaruhinya. Yang kedua adalah karakteristik tidak memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lain yang diperkirakan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar. Dan karakteristik yang ketiga adalah diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Selanjutnya adalah klasifikasi derivatif. Yang pertama adalah derivatif melekat, dan yang selanjutnya adalah derivatif berdiri sendiri. Derivatif melekat adalah suatu komponen dari instrumen campuran yang di dalamnya termasuk kontrak utama non-derivatif yang mengakibatkan sebagian arus kas yang berasal dari instrumen kombinasi bervariasi serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri dan terdapat persyaratan untuk diakui terpisah. Entitas yang diharuskan untuk memisahkan derivatif melekat dari kontrak utamanya, namun jika tidak dapat mengukur derivatif melekatnya secara terpisah, maka keseluruhan kontrak yang digabungkan diperlakukan sebagai aset atau liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Derivatif melekat harus dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif berdasarkan pernyataan jika karakteristik
ekonomi dan risiko dari derivatif melekat tidak berkaitan erat dengan karakteristik ekonomi dan risiko dari kontrak utama. Yang kedua, instrumen terpisah yang memiliki persyaratan yang sama dengan derivatif melekat memenuhi definisi sebagai derivatif. Yang ketiga, instrumen campuran atau instrumen yang digabungkan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Dengan kata lain, derivatif yang melekat pada aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak dipisahkan. Jika derivatif melekat dipisahkan, maka kontrak utamanya harus dicatat berdasarkan pernyataan ini. Jika kontrak utamanya merupakan instrumen keuangan, namun jika kontrak utamanya bukan merupakan instrumen keuangan, maka harus dicatat berdasarkan pernyataan lain yang sesuai. Derivatif yang kedua adalah derivatif yang berdiri sendiri. Misalkan option, forward contract, swap, future contract. Selanjutnya adalah pengakuan dan penghentian pengakuan. Pengakuan awal, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan. Jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut yang berkaitan dengan pembelian aset keuangan. Pembelian atau penjualan reguler adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar. Penghentian pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui dari laporan posisi keuangan entitas. Penghentian pengakuan terdapat dua, penghentian pengakuan aset keuangan. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir. Jika entitas mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan liabilitas keuangan, entitas mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangannya. Jika liabilitas keuangan tersebut berakhir ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan. Kemudian pengukuran selanjutnya aset keuangan. Setelah pengukuran awal, entitas mengukur aset keuangan, termasuk derivatif yang diakui sebagai aset pada nilai wajarnya, tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul pada penjualan atau pelepasan lain. Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan. Setelah pengukuran awal, entitas mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran. Definisi yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran. Terdapat beberapa definisi. Yang pertama, biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Merupakan jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada pengakuan awal. Dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif. Selanjutnya, metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan pada metode yang mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Yang ketiga, nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, biaya transaksi merupakan biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan.
Lindung nilai dalam dunia keuangan diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan risiko pada suatu investasi lain. Suatu hubungan lindung nilai memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai sesuai dengan paragraf 89 sampai 102. Lindung nilai harus memenuhi beberapa kondisi. Yang pertama, pada saat dimulainya lindung nilai, terdapat penetapan atau pendokumentasikan strategi pelaksanaan lindung nilai. Selanjutnya, lindung nilai diperkirakan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilai. Konsistensi dengan strategi manajemen risiko yang telah didokumentasikan di awal untuk hubungan lindung nilai tersebut. Selanjutnya, untuk lindung nilai atas arus kas, suatu prakiraan transaksi yang merupakan subjek dari suatu lindung nilai harus bersifat kemungkinan besar terjadi dan terdapat eksposur perubahan arus kas yang dapat mempengaruhi laba rugi. Selanjutnya, efektivitas lindung nilai dapat diukur secara handal, yaitu nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, dan nilai wajar instrumen lindung nilai tersebut dapat diukur secara andal. Selanjutnya, lindung nilai dinilai secara berkesinambungan dan ditentukan bahwa efektivitasnya sangat tinggi sepanjang periode pelaporan keuangan yang mana lindung nilai tersebut ditetapkan. Selanjutnya adalah klasifikasi lindung nilai. Lindung nilai diklasifikasikan atas 3. Yang pertama, lindung nilai atas nilai wajar. Jika suatu lindung nilai atas nilai wajar memenuhi ketentuan selama periode pelaporan keuangan, maka lindung nilai tersebut dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang berasal dari pengukuran kembali instrumen lindung nilai pada nilai wajar. Dan keuntungan atau kerugian atas item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikannya pada risiko yang dilindung nilai dengan menyesuaikan jumlah tercatat item yang dilindung nilai dan diakui dalam laba rugi. Selanjutnya adalah lindung nilai atas arus kas. Dicatat sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui dalam penghasilan komprehensif lain, dan dicatat sebagai bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai tersebut diakui dalam laba rugi. Dan yang terakhir, lindung nilai atas investasi neto. Lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri, termasuk lindung nilai atas item moneter yang dicatat sebagai bagian dari investasi neto. Selanjutnya adalah contoh kasus dalam penerapan PSAK 55. Entitas Z memberikan pinjaman 800.000 dengan bunga 10% tahunannya. Bunga sebesar 10% dari pinjaman outstanding setiap akhir tahun, dan pokok diangsur 4 kali sebesar 200.000 rupiah. Entitas A mengeluarkan biaya langsung 20.000 untuk pemberian pinjaman ini dan tidak dibebankan kepada debitur. Jumlah pinjaman yang diberikan sebesar 800.000 ditambah biaya 20.000 dengan totalnya 820.000 rupiah. Dihitung ulang bunga efektif, tingkat bunga yang menyamakan nilai kini kas yang akan diterima dengan nilai pinjaman 820.000. Pada tabel dijelaskan, jika tidak ada biaya transaksi yang dibayarkan oleh entitas A tadi, maka bunganya tetap 10%. Bunga 80% merupakan 10% dari jumlah pinjamannya. Sedangkan pokok angsurannya adalah 200.000, maka total pembayarannya adalah 280.000 dengan present value-nya adalah 254.545 rupiah. Begitu seterusnya sampai angsuran ke-4 berjumlah 800.000. Pada tabel yang berwarna biru itu terdapat biaya transaksi sebesar 20.000 tadi yang dibayarkan oleh entitas A. Bunganya berubah menjadi 8,5%
0,81997% dengan bunga 10% dari total pinjaman yaitu 80.000 dengan pokok pembayaran 200.000, maka pembayarnya adalah 280.000 dengan present value-nya Rp257.306. Berbeda dengan tidak adanya biaya transaksi tadi. Sampai pengangsuran yang keempat, maka total keseluruhannya adalah 820.000. Jurnal pada saat pemberian pinjaman adalah pinjaman yang diberikan pada kas sebesar Rp800.000. Jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan. Asumsikan biaya ini dibayarkan secara tunai. Pinjaman yang diberikan pada kas sebesar 20.000 itu atas biaya transaksi yang diberikan oleh entitas A tadi. Kedua jurnal tersebut akan membuat pinjaman sebesar 820.000. Jurnal pada saat pembayaran bunga akhir tahun pertama dan angsurannya. Kas pada pinjaman yang diberikan dan pendapatan bunga. Kas sebesar 280.000, pinjaman yang diberikan adalah 207.676, pendapatan bunganya adalah Rp72.324. Jurnal pembayaran bunga terakhir adalah kas 280.000 pada pinjaman yang diberikan 202.169 dan pendapatan bunga Rp17.831. Baik, materi selanjutnya mengenai PSAK 71 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. PSAK 71 ini diadopsi dari IFRS 9 Financial Instrument yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. PSAK 71 ini nantinya akan menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya telah berlaku. Latar belakang diadopsinya PSAK 71 ini disebabkan oleh beberapa hal. Hal yang pertama, kompleksitas dan rule-based dalam penentuan klasifikasi instrumen keuangan. Yang kedua, penentuan impairment dianggap terlambat dan tidak merefleksikan fakta saat kondisi krisis ekonomi. Dan yang ketiga, tidak fleksibel dan tidak merefleksikan strategi manajemen risiko. Ringkasan perubahan dari PSAK 71 itu yang pertama, klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan. Klasifikasinya terkait amortized cost dan fair value. Amortized cost jika memenuhi tes bisnis model dengan tujuan entitas untuk memperoleh arus kas yang diperjanjikan dan arus kas dari pembayaran pokok dan bunga atas pokok. Selanjutnya, reklasifikasi boleh jika terjadi perubahan bisnis modal. Ringkasan perubahan yang kedua menggunakan expected losses dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan. Dan perubahan yang ketiga memperbaiki modal akuntansi hedging. Berikutnya, reklasifikasi pengelolaan aset keuangan. Reklasifikasi pengelolaan aset keuangan jika dan hanya jika entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan. Perubahan tersebut diperkirakan sangat jarang terjadi. Perubahan tersebut ditentukan oleh manajemen entitas sebagai hasil dari perubahan eksternal atau internal dan harus signifikan pada kegiatan operasi entitas dan dapat dibuktikan pada pihak eksternal. Pengakuan kerugian kredit ekspektasian. PSAK 71 memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen keuangan. PSAK 71 ini juga mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan. Pengakuan kerugian kredit ekspektasian. PSAK 71 memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen keuangan. PSAK 71 ini juga mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan. Berikutnya, penentuan peningkatan risiko kredit signifikan. Entitas mempertimbangkan apakah terdapat kenaikan risiko kredit yang signifikan, yaitu dengan membandingkan risiko kredit awal instrumen keuangan dengan risiko kredit pada tanggal pelaporan. Jika entitas mengestimasi instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan, maka entitas mengasumsikan risiko atas instrumen keuangan tidak meningkatkan secara signifikan.
Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia Sari. Kepada Mutia, kami persilahkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perhitungan kerugian kredit ekspektasian. Entitas mengakui penurunan nilai atas komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangannya. Untuk kontrak jaminan keuangan, mempertimbangkan perubahan risiko bahwa debitur yang ditetapkan dalam kontrak akan mengalami gagal bayar. Selanjutnya, untuk komitmen pinjaman mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi pada pinjaman yang terkait dengan komitmen pinjaman. Selanjutnya, untuk komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit adalah nilai kini dari selisih antara arus kas kontraktual yang terutang pada entitas jika pemilik komitmen pinjaman menarik pinjaman, dan arus kas yang diharapkan entitas untuk diterima jika pinjaman ditarik. Pengukuran kerugian kredit ekspektasian untuk kontrak jaminan keuangan adalah pembayaran yang diekspektasi untuk mengganti pemegang jaminan atas kerugian kredit yang terjadi, dikurangi jumlah yang diharapkan entitas untuk diterima dari pemegang jaminan, debitur, atau pihak lain. Aset keuangan berasal dari aset keuangan yang memburuk. Entitas mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk pada saat tanggal pelaporan. Pengungkapan. Entitas untuk mengungkapkan informasi yang mengidentifikasi dan menjelaskan ada 3 informasi yang dijelaskan. Yang pertama adalah praktek manajemen risiko kredit, meliputi bagaimana penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan pengakuan awal, penjelasan tentang definisi gagal bayar dan alasan pemilihan definisi, kemudian pengelompokan instrumen dalam rangka perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara kolektif. Bagaimana entitas menentukan aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit. Bagaimana kebijakan hapus buku dan kebijakan untuk aset keuangan hapus buku yang masih dapat ditagihkan. Dan informasi bagaimana pengakuan kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang dimodifikasi penerapannya. Selanjutnya adalah kriteria kualifikasi akuntansi lindung nilai. Pada PSAK 71 menghilangkan persyaratan tes efektivitas tersebut dan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum menggunakan pertimbangan manajemen. Yang pertama adalah pertimbangan terdapat hubungan ekonomi antara item lindung nilai dengan instrumen lindung nilainya. Yang kedua, mempertimbangkan pengaruh risiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomi tersebut. Dan yang ketiga, rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama dari hasil kuantitas item lindung nilai yang secara aktual dilindung nilai dan kuantitas instrumen lindung nilai yang secara aktual digunakan entitas untuk melindung nilai sejumlah kuantitas item lindung nilai tersebut. Selanjutnya adalah lindung nilai atas sekelompok item. PSAK 71 ini mensyaratkan sekelompok item termasuk suatu kelompok item yang merupakan suatu posisi neto. Merupakan item lindung nilai yang memenuhi syarat jika yang pertama terdiri dari item termasuk kelompok item yang secara tersendiri merupakan item lindung nilai yang memenuhi syarat. Yang kedua adalah item dalam kelompok tersebut dikelola secara berkelompok untuk tujuan manajemen risiko. Yang ketiga adalah untuk lindung nilai atas arus kas untuk kelompok item yang variabilitas arus kasnya diperkirakan tidak proporsional terhadap variabilitas keseluruhan dalam arus kas kelompok sehingga posisi risiko yang saling hapus timbul. PT Mawar memiliki piutang dagang senilai Rp200.000 yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan. PT Mawar memperkirakan bahwa skenario yang paling mungkin adalah bahwa jumlah total akan dibayar tepat waktu. PT Mawar mengestimasi bahwa terdapat 2% probabilitas bahwa debitur sama sekali tidak membayar, dan 98%-nya adalah probabilitas bahwa jumlah total akan dibayar pada saat jatuh tempo.
PT Mawar mengukur kerugian ekspektasian sebesar 2% dari jumlah kekurangan kas sebesar Rp200.000. Karena piutang jangka pendek tidak memiliki tingkat bunga kontraktual, hal ini menyiratkan bahwa suku efektif adalah 0 dan pendiskontoan umumnya tidak diperlukan. Maka kerugian ekspektasian sebesar 200.000 dikali 2% ditambah 0 kali kerugian ekspektasiannya adalah 200.000 dikali 2% ditambah 0 kali 98% diperoleh Rp4.000. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang instrumen keuangan pada PSAK 50, 55, dan 71. Saya sebagai moderator Mutiasari dan rekan saya Miftahul Jannah, terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semuanya.